Lever saja nggak cukup bikin akun bertahan dan memastikan saldo akun tidak habis. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas memahami panduan pengaplikasian leverage dalam trading, kali ini kita akan fokus ke pembahasan lot, stop loss, dan risk per trade-nya, yang mana merupakan bagian dari risk management. Halo, selamat datang di channel SIFX. Di sini kita bahas trading dengan cara yang simple, rasional, dan lebih terukur. Bukan janji profit cepat, bukan gaya sensasional. Tapi edukasi trading yang benar, supaya kamu paham cara memulai trading dengan lebih aman. Di video ini, kita akan bahas kenapa akun trading bisa habis. Kita akan kupas dari 3 hal utama, lot, stop loss, dan risk per trade-nya. Kalau kamu trading forex, trading gold, bahkan trading indeks misalkan, ini wajib paham. Bahkan banyak juga yang mengira broker yang dipakai nggak bener. Lupa deh buat ngecek. Pertama, ukuran lotnya. Kedua, nggak pakai stop loss. Ketiga, nggak tahu risk per trade-nya. Banyak trader kira kalau saldo akun habis itu karena market lagi nggak benar. Artinya, bukan melulu karena analisa, tapi juga cara mengelola modal. Kalau analisa itu arahnya mobil, maka risk management itu rem dan sabuk pengaman. Arah benar tanpa rem tetap bisa kecelakaan. Lot adalah besar kecilnya posisi yang kamu buka. Bayangkan, kamu mau jualan air mineral, lalu kamu belanja air mineral di toko grosir. Kalau beli 1 botol, resiko ruginya kecil. Tapi kalau kamu beli 1 truk, resiko ruginya jauh lebih besar. Di trading juga sama. Semakin besar lotnya, semakin besar pula pergerakan kecil yang berdampak ke akun kamu. Jadi lot itu bukan soal berani atau takut, tapi soal sesuai atau tidak dengan modalnya. Stop loss adalah batas rugi otomatis. Fungsinya untuk menghentikan kerugian sebelum semakin besar. Ini penting banget, karena tanpa stop loss, satu posisi salah bisa terus menggerus akunnya. Dan saat emosi masuk, trader sering berharap pasar balik arah. Masalahnya, berharap bukanlah strategi. Stop loss ini seperti helm saat naik motor. Bukan karena kamu pasti jatuh, tapi karena kamu tahu risiko itu bisa terjadi kapan saja. Risk per trade adalah persentase modal yang kamu siapkan untuk satu transaksi. Misalkan, kamu modal 5 juta. Kalau risk per trade-nya 1%, maka kerugian maksimal per posisi itu adalah 50.000. Kalau risk 2%, berarti 100.000. Ini penting, karena trader yang sehat bukan yang selalu profit, tapi yang bisa bertahan lama. Sekarang kita masuk ke contoh yang sering terjadi. Skenario salah. Trader pemula, modal 5 juta atau sekitar $1.000. Trader buka posisi besar karena merasa analisanya sudah yakin. Dia pakai lot yang terlalu besar. Lalu tidak pasang stop loss. Atau stop loss-nya terlalu jauh, tapi lotnya tetap besar. Begitu harga bergerak lawan posisi sedikit saja, akunnya langsung tertekan. Margin menyusut cepat, emosi naik, lalu muncul keputusan buruk. Berikutnya, balas dendam market. Akhirnya, satu kesalahan kecil berubah jadi kerugian yang beruntun. Sedangkan skenario yang benar, tradernya disiplin. Sekarang kita ubah pendekatannya. Modal $500 atau $1.000. Risk per trade-nya 1%. Berarti resiko maksimal per transaksi yaitu $10. Lalu trader menentukan stop loss-nya, misalkan 50 pips. Kenapa 50 pips? Karena 50 pips itu jarak dari entry ke batas itu. Tujuannya bukan mencari lot terbesar, tapi mencari ukuran posisi yang sesuai dengan batas resiko tadi. Kalau risk cuma $10, maka lot harus kecil. Supaya kalau kena stop loss, kerugian tetap terkendali. Itulah bedanya trader yang bertahan lama dengan trader yang cepat habis. Sekarang kita hitung secara sederhana. Kita pakai contoh modal $1.000. Langkah pertama, tentukan risk, misalnya kamu pilih risk 1%. Berarti $1.000 dikali 1%. Hasilnya $10. Itu kerugian maksimal yang kamu izinkan per trade. Langkah kedua, tentukan stop loss-nya. Misalkan stop loss kamu di 50 pips. Ini bisa disetting dalam trading panel atau order tiket pada dashboard platform trading yang kamu gunakan. Artinya, kalau harga bergerak 50 pips melawan posisi, transaksi akan ditutup secara otomatis.
Dan langkah ketiga, hitung lot size-nya. Nah, sekarang kita sesuaikan lot dengan risk tadi. Secara sederhana, rumusnya begini. Lot size sama dengan risk dibagi stop loss kali nilai per pips-nya. Di praktik nyata, nilai per pips tergantung pair, broker, dan instrumen. Modal kecil, lot juga harus kecil, stop loss wajib dihitung, risk per trade jangan melebihi batas yang kamu sudah tentukan. Contoh praktis yang mudah dipahami. Misalnya, kamu punya modal 1000 US dollar dan kamu cuma mau rugi maksimal 10 US dollar dalam satu transaksi. Lalu, kamu sudah menentukan stop loss-nya itu sebesar 50 pips. Artinya, ukuran lot yang dipakai harus diatur supaya saat harga menyentuh stop loss, kerugian kamu tetap sekitar 10 US dollar, bukan lebih besar. Jadi, intinya bukan asal buka posisi besar, tapi logikanya sama. Kalau stop loss-nya makin jauh, lot harus makin kecil. Kalau stop loss-nya makin dekat, berarti lot bisa sedikit lebih besar. Untuk pemula, yang penting dipahami dulu ya prinsipnya. Kalau trading gold atau XAUUSD, prinsipnya sama. Bedanya, karena pergerakan gold biasanya lebih cepat dan lebih besar, ukuran lot sering perlu dibuat lebih kecil dibandingkan forex biasanya. Ada 4 kesalahan fatal yang paling sering bikin akun cepat habis. Pertama, overload. Modalnya kecil, tapi posisinya kebesaran. Yang kedua, ada tidak pakai stop loss. Ini seperti berkendara tanpa rem. Ketiga, trading menggunakan emosional. Takut ketinggalan, panik saat floating minus, atau balas dendam setelah loss. Keempat, tidak hitung resiko. Masuk posisi dulu, baru mikirnya belakangan. Karena dalam trading, yang paling penting itu bukanlah cepat kaya, tapi konsisten menjaga modalnya. Profit besar itu hasil dari proses yang panjang. Sedangkan akun habis bisa terjadi hanya dari satu keputusan yang buruk. Jadi mindset yang benar adalah jaga modal dulu, baru cari pertumbuhannya. Sebelum video ini selesai, kita rangkum 3 hal yang penting. 1. Risk management lebih penting dari analisa. Yang kedua, jangan overload hanya karena percaya diri. Dan yang ketiga, selalu hitung risk per trade-nya sebelum masuk pasar. Kalau kamu disiplin di 3 hal ini, kamu sudah satu langkah lebih aman dibanding banyak trader pemula lainnya. Kalau kamu mau trading dengan lebih terukur, mulai dari hal sederhana dulu. Hitung risk kamu, gunakan position size calculator, dan biasakan latihan di akun demo sebelum masuk real account. Di channel SIFX, kita akan bahas edukasi seperti ini secara rutin. Mulai dari cara memulai trading, strategi trading pemula, sampai cara mengelola resiko di trading gold dan di trading forex dengan lebih realistis. Kalau video ini membantu, lanjutkan dengan belajar satu hal yang paling penting, yaitu bukan cara cepat profit, tapi cara tidak cepat habis. Nah, itu dia penjelasan mengenai kenapa akun bisa habis. Berfokusnya ke lot, stop loss, risk per trade. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, share ke teman-teman trader kamu. Jangan lupa komen and subscribe channel ini. Thanks for watching and see you on the next video. Dah.